Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Humairo dengan NIM 2005112423, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020 kelas C. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yakni Profesor Dr. Haja Hasna Faiza ARM Hum dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar inovasi pendidikan, yakni bagian D, urgensi inovasi dalam pendidikan. Inovasi pada dasarnya merupakan hasil pemikiran cemerlang yang bercirikan hal baru, bisa berupa praktik ataupun produk dari hasil olah pikir maupun teknologi yang bermaksud untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul serta dapat memperbaiki keadaan tertentu serta proses yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian, inovasi pendidikan adalah inovasi yang ada dalam pendidikan yang bermaksud untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam pendidikan tersebut. Pada dasarnya, inovasi pendidikan telah melalui beberapa tahap yang telah diidentifikasikan oleh Hasbi. Tahap pertama terjadi ketika pendidikan anak dilakukan secara langsung oleh orang tua. Pada tahap ini, lembaga pendidikan sekolah belum ada, media yang digunakan pun sangat primitif, serta materi pelajaran hanya diberikan oleh orang tua berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Tahap kedua terjadi ketika masyarakat ataupun orang tua mulai sibuk dengan peran di luar rumah, sehingga pendidikan anak bergeser dari orang tua pindah ke guru ataupun dari rumah pindah ke sekolah. Pada tahap inilah profesi guru mulai muncul. Tahap ketiga ditandai dengan adanya penemuan alat percetakan yang bermaksud mengakibatkan lebih luasnya ketersediaan buku. Tahap keempat terjadi sebagai akibat penemuan alat-alat elektronik yang menunjang proses pembelajaran seperti telepon, televisi, komputer, LCD, perekat internet, dan sebagainya. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, dapat dikatakan bahwa pada saat ini telah terjadi tahap keempat inovasi pendidikan, yakni ditandai dengan penggunaan teknologi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras dalam proses pembelajaran. Tujuan dari alat teknologi baru itu adalah untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas sehingga meningkatkan kompetensi, kemampuan, keterampilan, dan daya saing. Perlu ditekankan bahwa pendidikan adalah ilmu normatif, maka fungsi dari institusi pendidikan adalah untuk menumbuh kembangkan subjek didik ke tingkat yang lebih baik dengan cara yang lebih baik dan dalam konteks yang positif. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah proses yang akan selalu terjadi karena adanya faktor dari luar dan dari dalam serta interaksi antara dua faktor tersebut. Faktor dari dalam berupa keinginan dan kebutuhan, sedangkan faktor dari luar adalah perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Interaksi dua faktor inilah yang menimbulkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tiada henti. Dikarenakan pendidikan adalah sebuah sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan zaman, maka pendidikan juga harus siap merespons segala perubahan terhadap zaman tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi dalam pendidikan adalah suatu keharusan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita salah satu pribadi yang mampu menciptakan inovasi dan mengatasi masalah yang ada di dalam kehidupan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.